Destinasi wisata religi kota santri semakin menggeliat. Ribuan pelancong, utamanya para peziarah dari berbagai daerah terlihat menyerbu dan menyesaki kawasan wisata religi di Perbukitan Jabal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad tanggal 24 Oktober tahun 2021. Lonjakan ini terjadi pasca pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama pandemi COVID-19. Sedari pagi hingga malam, pengunjung terus menggelombang. Mereka rata-rata datang berombongan menggunakan bus-bus pariwisata, yang hilir mudik keluar masuk di area parkir. Termasuk di halaman depan Pujasera Jabal Asri, salah satu pusat jajanan serba ada dari beberapa kafe atau warung-warung yang menyediakan aneka kuliner di kawasan ini. Puluhan pedagang tiban atau dadakan turut memanfaatkan keriuhan ini untuk mengais rezeki, sehingga seolah nyaris tak menyisakan ruang bagi pengunjung untuk bergerak secara leluasa. Sejak pandemi kian melandai dan ada pelonggaran-pelonggaran terkait protokol kesehatan atau prokes, masyarakat benar-benar mengalami euforia kegembiraan. Mereka seolah langsung berhamburan, berburu tempat berhibur dan menyerbu tempat-tempat berlibur. Salah satunya berwisata religi di Kaliwungu, Kendal. Di sini, destinasi yang sering dikunjungi oleh masyarakat adalah Masjid Agung Al-Mutakin Kaliwungu, di Desa Krajang Kulon. Pada malam hari, di alun-alun depan masjid, banyak pedagang menggelar dagangannya. Mulai buku, pakaian, tas, buah-buahan, hingga aneka jajanan dan nasi kucing. Tak ketinggalan kehadiran wahana permainan dan odong-odong. Masjid Agung Al-Mutakin, yang terletak di sisi kanan alun-alun Kaliwungu ini, dikenal masyarakat sekitar didirikan oleh Kiai Asy'ari. Meski begitu, ada bantahan dari penulis buku Babat Tanah Kendal, Hamam Rohani. Menurut Hamam, Masjid Agung Al-Mutakin didirikan pada tahun 1653 oleh Bupati Kaliwungu saat itu. Alasan Hamam, karena Kiai Asy'ari menurut sejarah datang di Kaliwungu pada 1780-an. Selepas dari Masjid Agung Al-Mutakin, pengunjung biasanya melanjutkan ke makam-makam para kiai yang dikenal sebagai penyebar agama Islam, di kawasan terpusat wisata religi kota santri Kaliwungu di Bukit Jabal, yang menempati dua wilayah bertetangga, yaitu Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu dan Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Mereka datang dengan tujuan berziarah, di antaranya ke makam Kiai Guru atau Kiai Asy'ari, Sunan Katong, dan Pangeran Juminah, yang masuk wilayah Desa Protomulyo. Juga di makam Wali Musyafaq, Kiai Haji Abu Khair, Kiai Haji Ahmad Rukyat, dan Kiai Haji Mustafa, serta makam Wali Hasan Abdullah atau Eyang Pakuwojo, yang berada di wilayah Desa Kutoharjo. Makam ini terletak di Bukit Jabal, Desa Protomulyo dan Desa Kutoharjo, yang berjarak sekitar 2 km dari Masjid Agung Al-Mutakin Kaliwungu. Munawaroh, salah seorang pengunjung asal kota Semarang datang bersama kerabat dan rombongan 2 bus, bertujuan untuk berziarah. Dia yang sehari-harinya merupakan ustazah pembimbing di penitipan Taman Penitipan PAUD TPQ Yayasan Darunajah, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang sudah beberapa kali berziarah ke beberapa makam di sini, di antaranya makam Kiai Asy'ari atau Kiai Guru dan Wali Musyafaq. Ceritanya itu di TPQ kami itu kan mengadakan program tahunan, di mana di situ kami membiasakan anak itu untuk bersilaturahmi. Silaturahmi itu tidak hanya dengan manusia, sesama manusia, tetapi sesama ruh kita juga harus bersilaturahmi. Paling tidak para aulia yang mempunyai sejarah-sejarah yang bisa menjayakan Islam, di antaranya ya salah satunya bagi Haji Hasyim Asy'ari. Menurut saya beliau itu adalah sesosok pemimpin salafiyah sufiyah, ibaratnya yang bisa kami teruskan ajarannya, yaitu dimana menjaga Al-Quran, membaca kitab-kitab Al-Quran, belajar huruf hijaiyah, karena saya kan seorang pembimbing lah, bahasanya untuk anak-anak kecil agar bisa mengenal membaca Al-Quran. Memang kami ziarah tidak hanya di sini Bapak, tapi kan ini terdekat di antara kami. Di sana, di Genuk sana itu ada Mbah Jumatil Kubro, terus ke sana lagi ada Mbah itu namanya Sunan Kalijogo, Mbah Mudzakkir ada, dan itu kami datangi semua Pak.
mudah-mudahan silaturahmi seperti ini takkan habis. Anak-anak saya kelak nanti kalau saya sudah tidak ada, anak-anak saya juga akan terus melanjutkan perjuangan beliau-beliau termasuk silaturahmi seperti ini. Sebanyak 250-an orang pengunjung lain datang dari Magelang. Menggunakan 5 bus, rombongan jemaah Masjid Nurul Iman Magelang yang dipimpin Kiai Haji Kusworo didampingi Nano Ismail ini datang untuk liburan, berwisata dan berziarah. Kusworo mengaku kedatangannya bersama rombongan kali ini merupakan yang pertama. Mereka mengetahui destinasi wisata religi Kota Santri Kaliwungu berkat informasi dari Dinas Pariwisata setempat, Kabupaten Kota Magelang. Pokoknya ada informasinya semuanya dari kantor wisata. Kalau tahunya dari ini itu karena memang saya dari tahun ke tahun sudah 20 tahunan sudah biasa mengikuti ziarah. Belum kalau ini ya baru sekarang. Mbak Katong dari Mbak Kiai Asari sama ini Wali Sapa. Jadi saya hanya mungkin mengikuti hampir dua, yang satunya enggak. Belum. Mungkin insya Allah tahun depan sini. Sebelumnya kami juga di Semarang, di Jumadil Kubro, terus sama mana ya? Sirat, Barat dan Sirat, Romo Agung Payaman pertama masuk sana. Ini baru kali ini kok setelah adanya suatu Corona. Saya sendiri kok di sini ada makam gitu. Oh gitu ya. Ya itu. Saya enak sekali di sini untuk melaksanakan ziarah gitu. Tempat-tempatnya tuh dingin ya, nak. Menyikapi lonjakan gelombang pengunjung atau peziarah pasca pandemi COVID-19, Kepala Desa atau Kades Kutoharjo Ivan Setiawan mengaku telah menyiapkan konsep dan langkah-langkah progresif untuk pengembangan wisata religi Waliku yang berada di wilayah pemangkuannya, Desa Kutoharjo. Ivan Setiawan menegaskan, pemerintah desa atau Pemdes Kutoharjo senantiasa membangun sinergitas integratif dengan Pemdes Protomulyo, sebagai 2 wilayah pemangku kawasan wisata religi Kota Santri di Bukit Jabal ini. Alhamdulillah kesiapan kami selaku Pemdes itu menyambut dengan tangan terbuka untuk para berziarah supaya berziarah ke tempat kami. Salah satunya dari persiapan kami yaitu melakukan pembenahan, terutama sekali di lingkungan wisata religi ini, yaitu rencana kedepannya mau dibangun semacam tempat ibadah yang di situ bisa para peziarah maupun wisata lokal untuk bisa beribadah di situ, misalkan sholat maupun istirahat, kita bisa di situ. Terus salah satu yang lainnya adalah pembangunan mengenai toilet umum. Di situ akan kita benahi toilet umum yang bisa dipakai untuk berziarah dengan baik, terutama toilet bersihnya. Karena di sini kami selaku pemerintah desa Kutoharjo, konsep kami selaku pemangku di desa sangat sederhana sekali, yaitu adalah seperti kita menanam bunga. Jadi kita tidak perlu menangkap kupu-kupu, tapi kita cukup menanam bunga. Dengan adanya bunga tersebut, dengan adanya kita menanam bunga tersebut, akhirnya kupu-kupu dari lain-lain tempat itu akhirnya datang ke tempat kita. Itu salah satu konsep kami. Dan itu nanti perlu sekali pengembangan di situ. Dari konsep yang sederhana itu, salah satunya dari Dispora Apar menunjang. Kemarin sudah ada pelatihan 2 hari mengenai pelaku wisata dan pelaku UMKM di tempat kami. Terutama sekali yaitu adalah kuliner khas Kaliwungu seperti sompil, makanan khasnya momo dan yang lainnya. Itu salah satu persiapan dari kami dalam menyambut para peziarah di masa pandemi yang alhamdulillah sekarang sudah mulai turun, dan semoga saja kedepannya pandemi itu bisa berlalu. Kami selaku dari Desa Kutoharjo sangat bersinergi sekali dengan desa tetangga, terutama sekali yaitu Desa Protomulyo. Di situ ada Pak Kadesnya yang sangat dikenal dengan kami dan akrab dengan kami, yaitu Pak Jumarno. Alhamdulillah di situ kita bisa bersinergi, bisa omong-omong untuk kedepannya. Bahkan saya ingin sekali meniru program beliau yang notabene kok bisa bangun apik-apik, kenapa tempat kami tidak bisa. Itu salah satu sinergi kami dengan beliau selaku pemerintah desa, tetangga desa kami.
Alhamdulillah, inilah desa kami, wisata religi yang sedikit masih banyak sekali pembenahan-pembenahan yang perlu dibenahi. Terutama sekali fasilitasnya agar para peziarah atau wisata lokal yang apabila datang ke tempat kami bisa berkesan dan berkesinambungan. Tidak cuma sekali bisa datang, tapi pengen kami sekali datang, besoknya pengen datang lagi, dan besoknya lagi juga pengen datang lagi. Itu yang sangat kami harapkan dan sangat kami impikan. Bagaimana wisata religi Waliku ini bisa mengangkat ikon kota Santri Kaliwungu menjadi ikon nasional, bahkan bisa dikenal di internasional. Kesiapan Ivan Setiawan bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan, awal November nanti, dia bakal memboyong atau memindahkan pusat pemerintahan, Balai Desa Kutoharjo ke rumah singgah, yang berada di sisi kanan depan kawasan wisata religi Waliku. Betapapun, ibarat menanam bunga, Kades Ivan Setiawan bersama warga Desa Kutoharjo siap menyambut kedatangan kupu-kupu atau siapapun yang ingin berwisata religi ke kota Santri Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Diketahui, sebutan kota santri mencuat karena di kecamatan arah barat kota Semarang ini terdapat puluhan pondok pesantren. Salah satu kiai besar, Kiai Haji Dimyati Rois juga tinggal di sini, tepatnya di Kampung Jagalan, Desa Kutoharjo. Sementara santrinya, Kiai Haji Ali Nuruddin atau akrab disapa Ustaz Ali, mukim di bilangan Bukit Jabal, Desa Protomulyo.